Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di project kali ini aku mau share gimana caranya ketika kita main becek-becekan bersama chef di dapurnya Lespes Indonesia. Jadi tema yang diusung saat itu adalah chef playground dengan segala macam atributnya. Di project kali ini aku kolaborasi bersama Chef Desmond. Beliau adalah chef yang luar biasa, keren banget. Dengan konsep makanan Japanese food. Jadi ada sushi, ada ramen. Nah, untuk workshopnya seperti apa? Kita simak bareng-bareng. Di hari sebelumnya kita mengadakan gladi resik, malamnya supaya apa? Supaya besoknya ketika workshop bersama teman-teman kita sudah prepare. Jadi kita sudah tahu lightingnya seperti apa, dapatnya dari mana, angle yang bagus buat chefnya dari mana, lightingnya dari mana yang cocok buat chef, angle-nya dari mana, terus apa aja bahan-bahan yang perlu dipersiapkan. Kita sudah kemas di hari -1. Lanjut di hari H-nya. Ketika project, alhamdulillah pesertanya lumayan seru. Teman-teman dari luar Cikal Kreatif juga ikutan, teman-teman alumni Cikal juga ikutan. Jadi buat kalian yang siapa tahu suatu saat ingin ikutan kelas bareng Cikal, ya monggo banget. Pantengin aja IG Silva sama IG-nya Cikal untuk event-event berikutnya. Di workshop ini aku meminta para peserta untuk membawa tripod, membawa kamera masing-masing, dan membawa trigger karena aku memakai strobe. Saya ingin menggunakan beberapa teknik motion lagi. Referensi yang pengen saya ambil contohnya dari Pinterest, pengen banget mengemas sesuatu yang sekiranya bisa kita kolaborasi nih. Chef Desmond adalah salah satu anggota dari Cikal. Kita udah brainstorming, dia setuju banget, bahkan dia seneng banget kita foto bareng-bareng. Untuk lighting, saya memakai 2 lighting dari Godok, satu menggunakan modifier Octabox yang agak besar, satu lagi menggunakan softbox ukuran 80x80 untuk dapetin highlight di sisi model. Kalau ngomongin data eksif, salah satu alasan aku nggak pernah mencantumkan data eksif di setiap fotoku, aku khawatir ini menjadi patokan buat teman-teman, karena sebenarnya di tiap kamera atau di tiap lighting yang dipakai itu kan pasti beda-beda. Jadi khawatirnya itu menjadi angka patokan yang diikutin, padahal sebenarnya fotonya lightingnya menggunakan lighting yang berbeda, atau kameranya juga karakternya tiap kamera pasti berbeda. Jadi itulah alasan kenapa aku tidak pernah menampilkan data eksif. Kalau nggak ditanya banget gitu ya, takutnya itu lagi-lagi menjadi patokan angka. Nah, untuk kali ini aku yang penting karena memakai strobe, jadi speed itu aku nggak ngaruh, jadi aku main di angka 125 atau 200 untuk kill ambience. Tapi untuk ISO aku memakai mungkin di angka 200. Untuk bukaan aku memakai bukaan kecil. Supaya apa? Supaya semuanya dapat fokusnya. Kenapa aku memakai bukaan besar? Karena khawatirnya nanti ada beberapa spot yang aku harapkan fokus nanti nggak dapat, jadi karena kurang lebar bukaannya. Oke, kurang lebih untuk data eksif seperti itu. Selebihnya kita tinggal bermain bagaimana caranya kita mendapatkan detail-detail atau materi-materi yang dibutuhkan untuk konsep pertama, yaitu chef dengan sushi. Pertama kita ambil tentunya chef ditacap dulu, jangan lupa, biar supaya nggak glossy. Terus baju wardrobe pun juga disesuaikan, karena chef juga ada yang bajunya putih, hitam. Jadi kita melihat kayaknya baju warna hitam kelihatan lebih elegan, lebih cocok dengan dapurnya Lespes Indonesia. Oke, kita memutuskan wardrobe sudah, tacap udah, tinggal komposisi bagaimana chef beraksi di setupnya kitchen. Oke, jadi setelah itu baru kita eksekusi satu-satu. Sudah steady dengan pose-nya, memegang sumpit, terus dengan angle yang dia suka dan angle yang menurut kita pas lah ya, dengan stylenya statis. Tapi aku ingin ada movement, ada roll sushi-nya yang terbang. Jadi kalau ngelihat behind the scene itu lucu banget. Jadi ada temanku, bagian dari teman Cikal juga, Mbak Fani itu ngelemparin dari belakang table kitchen untuk ngelempar
roll sushinya supaya dapat natural, dia benar-benar terbang gitu. Jadi dapetin sampai dapet sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi tiap peserta gantian tuh. Sedangkan Fani standby terus di belakang dengan lempar-lemparan kungfunya sampai dapetin apa yang masing-masing peserta inginkan gitu. Baru kita ngambil satu-satu. Kita ngambil sushinya sendiri karena kita khawatir kalau sushinya benar-benar dilempar satu-satu hancur. Dan kalau khawatir juga kalau kita cuma gantung-gantung aja, itu malah kita nggak fleksibel untuk nanti menata atau membuat komposisi di post pro-nya. Jadi seperti teknik levitation yang sering aku bikin, aku pasti menggunakan cara satu-satu aku tusuk, ngambil, satu-satu aku tusuk lagi, ngambil. Nah seperti itu. Jadi dari mulai berbagai macam sushinya, soy sauce-nya atau apapun itu bahan yang ingin kita ambil untuk disatukan nanti ketika post pro, lighting harus dalam keadaan tetap sama. Jadi tidak belang-belang ketika nanti digabungkan. Untuk tema kedua di workshop kali ini, aku juga menyediakan konsep chef dengan ramen. Jadi kali ini agak sedikit berbeda dan agak sedikit effort karena ramen kan pasti berkuah. Jadi kuahnya memang aku request nih sama Chef Desmond, bisakah dirimu membuat kuah agak lebih banyak karena kita akan memakai trial error dan membutuhkan kuah yang agak sedikit banyak untuk jaga-jaga supaya teman-teman semua dapetin splashnya. Lagi-lagi sama nih prosesnya. Pertama chef harus cari angle-nya yang tepat, kita cari lighting yang pas juga untuk chef. Jadi aku kepengen konsep pose-nya chef memegang mangkok ramen yang sudah ada isinya, tinggal dia menuangkan kuah dari centong panci lah intinya gitu ya. Oke, dari situ, nah itu tantangannya. Kira-kira kalau kita langsung tuang dari centong ke mangkoknya, satu bisa berhasil, bisa. Aku liatin beberapa contoh yang mungkin bisa dapetin freezingnya, tapi karena di sini kita fotonya bareng-bareng dan fotonya ini juga nggak cuman buat saya pribadi tapi buat peserta yang banyak. Jadinya kita memutuskan untuk chef pose dengan statis tanpa ada tuangan lagi gitu kan. Yang pertama kita sudah ngambil yang benar-benar chef nuangin. Nah yang kedua ini kita akhirnya mengambil untuk amannya splash sendiri. Jadi benar-benar set untuk mengambil water splash dari kuah ramennya yang benar-benar pengennya lebih besar, dapetin splashnya lebih panjang, lebih tinggi, lebih ambiar lah gitu ya, karena biar supaya kelihatan lebih ada faktor wow-nya. Oke, jadi selain splash kita udah ambil, kita juga ngambil detail-detail apa yang ingin kita tonjolkan. Misalkan nanti kita mau ada levitation telur, ada levitation rumput laut dan lain-lain. Pokoknya bagian dari komplimen yang ada di ramennya itu kita ambil satu-satu lagi seperti tutorial di sushi sebelumnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu proses workshopnya. Materi sudah punya, semua teman-teman yang ikutan masing-masing sudah memiliki materi yang diperlukan. Di hari kedua kita sama-sama editing, bagaimana caranya kita memanipulasi menggunakan Photoshop untuk membuat proses editing post pro antara chef yang sedang berpose statis dengan berbagai atributnya menjadi satu visual sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya, baik itu chef dengan sushi atau baik itu chef dengan ramen. Kurang lebih kayaknya seperti itu sih proses workshop dengan tema chef playground di kitchennya Les Space Indonesia. Jadi semoga ini menjadi salah satu referensi atau inspirasi teman-teman kalau mau explore lagi nih food fotografi dengan talent kali ini, boleh banget. Kalau disimpulkan lagi, selain teknik foto berarti kita perlu teknik editing yang mungkin kita minimal kita bisa lah basic Photoshop. Aku rasa kalau kita niat kita bisa eksekusi kok dengan konsep seperti ini.
share jika ini bermanfaat, subscribe, like, follow, dan bunyikan lonceng kamu supaya supaya aku rajin bikin konten. Oke, kalau gitu sampai sini dulu video untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.